Bapak Ibu, sebelum kita berpikir mengenai berkat, Tuhan sudah pikir duluan. Banyak orang berpikir Allah tidak pernah berpikir mengenai berkat buat kita. Banyak orang berpikir bahwa kitalah yang harus mengemis-ngemis berkat dari Tuhan. Tapi saya ingin saudara kita sadari tidak benar itu. Bahkan sebelum saudara dan saya ada, Tuhan sudah pikirkan berkat buat saudara dan saya. Itu yang amin cuma 5. Saudara lihat, sebelum manusia diciptakan, Allah membuat dunia ini. Allah mengisi dunia ini dengan yang baik. Setelah semua itu ada, baru Allah ciptakan manusia. Itu sudah membuktikan Allah memikirkan berkat buat saudara dan saya sebelum kita sempat mikir berkat. Amin. Itu hebatnya Allah saudara dan Allah yang saya sembah. Sebelum kita tahu apa yang kita perlukan, Allah sudah mikir manusia butuh buah. Manusia butuh yang daun-daun hijau untuk dimakan. Manusia butuh yang namanya sinar matahari yang baik demi kesehatannya. Allah sudah pikir manusia itu butuh yang namanya oksigen. Allah sudah pikir semua. Bahkan sebelum Allah itu ciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah kasih tempatnya dahulu. Taman apa? Eden. Jadi bukan manusia dibuat dahulu kemudian Tuhan baru mikir, oh iya ya taruh mana ya? Enggak. Allah sudah memikirkan berkat tempat tinggalnya Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa itu ada. Lalu kemudian Tuhan taruh manusia di dalam Taman Eden. Adam belum mikir macam-macam. Tuhan sudah mikirkan jodohnya. Tuhan sudah pikirkan bahwa manusia itu gak baik sendirian. Tuhan sudah pikirkan pendamping. Maka dibuatlah Adam tidur. Diambil salah satu rusuknya. Dibangun seorang wanita Hawa menjadi pendamping. Itu hebatnya Allah kita. Apalagi setelah manusia ada di dalam Kristus. Berkat-berkat itu ya dan amin. Kalau lagi mikirin berkat jasmani Bapak Ibu, nyawa aja dikasih oleh Yesus. Darahnya aja dikasih. Apalagi berkat yang hanya kita butuhkan di atas muka bumi ini. Itu mah otomatis Tuhan kasih. Makanya ada firman, jangan khawatir. Amin. Iya. Orang yang selalu hidup di dalam kekhawatiran, orang itu orang yang lemah. Karena kekhawatiran itu adalah kekuatan yang dipelintir. Khawatir, kuat yang dipelintir. Artinya jadinya lemah. Nah, mari kita mau lihat firman mengenai the principle of blessing. Karena selalu kita itu bertanya-tanya, gimana ya hidup diberkati? Gimana ya caranya supaya berkat itu turun netes dalam hidup kita? Seolah-olah kita pikir Tuhan itu berat banget memberkati kita. Tapi mari kita mau belajar dari firman. Prinsip hidup yang diberkati. Kadang-kadang itu memang berkat tidak turun bukan karena faktor Tuhan, tapi faktor manusianya. Ini yang seringkali kita tidak mau akui dalam hidup. Kalau Tuhan itu memberkati saudara, jangan kita pikir berkat di atas sorga itu susut. Kalau saya punya 100 ribuan 10 di dompet saya, lalu saya berikan 3 lembar pada orang lain, memang yang dalam dompet saya susut. 10 lembar jadi 7. Tapi kalau Tuhan memberkati manusia itu beda. Jangan pernah mikir bahwa berkat di sorga itu karena dikasihkan saudara sebagian. Lalu nyusut. Kasih anak lagi yang lain. Nyusut lagi. Kasih lagi. Nyusut lagi. Lalu sampai habis. Sampai krisis. Kemudian Tuhan berkata begini. Tunggu nak. Belum tak bikin lagi berkatnya.
habis stoknya. Tidak ada. Tuhan kita tidak pernah kehabisan stok memberkati saudara dan saya. Cepat-cepat bilang amin. Iya. Nah, mari kita mau lihat dari firman. Apa yang Alkitab ajarkan supaya kita diberkati. Karena hidup diberkati itu Alkitabiah. Tuh, kalau amin nih. Oh Tuhan Yesus, ampuni jemaatku. Hidup diberkati itu memang Alkitabiah. Kembali lagi karena sebelum saudara mikirin berkat, Allah sudah mikir buat saudara. Amin. Nah mari kita lihat. Coba yang pertama, ajaran Alkitab supaya kita diberkati adalah kita harus memiliki the strength of faith. Kekuatan iman harus ada. Kekuatan iman. Ini bicara hidup rohani harus ditoto duluan. Kalau mau diberkati, hidup rohani harus ditata lebih dahulu. Loh Pak, buktinya saya lihat di luaran ada orang tidak rohani. Saya lihat di luar ada orang tidak punya agama. Berkat itu bisa dari mana-mana. Setan juga bisa berkati orang. Masa nggak tahu? Iya enggak? Tapi yang kita mau itu apa? Berkat yang langgeng. Berkat yang kalau kita terima itu tidak perlu ada tumbal mati. Amin. Berkat yang kita mau terima dalam Kristus adalah berkat yang kalau kita terima tidak perlu ada orang dalam rumah tangga harus sakit sampai mati. Tidak perlu. Berkat dalam Kristus tidak pakai tumbal. Amin. Amin, cepetan. Kalau berkat dari setan itu pasti minta tumbal. Kamu mau saya berkati, kamu kasih saya nyawanya siapa? Selalu ada itu. Makanya harus hati-hati. Berkat dalam Kristus itu aman. Terima bisa dinikmati dengan baik. Ini yang Tuhan mau. Mari kita mau lihat dari namanya Abraham. Abraham itu bagaimana hidupnya diberkati. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu saudara teruskan ke ayat 16. Mumpung Alkitab terbuka. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Dan bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Lihat ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah apa? Mezbah di situ bagi Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana Abraham diberkati karena dia mempunyai kekuatan iman. Orang yang hidupnya mau dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya mau mengabdi pada Tuhan, tiap kali Tuhan bicara, tiap kali itu pula dia bangun mezbah. Kemana dia berjalan, masuk kota baru, pindah gunung baru, dia itu bakar mezbah. Ini kekuatan imannya yang luar biasa. Dia menjadikan Allah itu prioritas utama. Allah adalah prioritas. Tanya sama diri sendiri. Tuhan itu sudah benar-benar enggak sih saya jadikan nomor satu?
Jangan-jangan dalam hidup saya itu ada yang lain yang lebih hebat dari Tuhan. Jangan-jangan ada yang saya anggap lebih penting dari Tuhan. Kalau saudara memiliki sesuatu yang lebih penting dari Tuhan, Anda tidak prioritaskan Tuhan itu. Kalau uang itu lebih tinggi dari Tuhan, berarti uang prioritas saudara. Kalau berkat itu saudara anggap lebih tinggi dari apa-apa segala sesuatu, bahkan dari Tuhan, itu pun salah. Makanya Abraham diberkati karena hatinya itu loh. Hatinya itu memprioritaskan Tuhan. Firman bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa maksud ayat itu? Ayat itu mengajarkan prioritaskan Allah, titik. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, tidak perlu kita khawatir mengenai berkat. Sepi. Tuhan Yesus, gerejaku sepi. Amin. Iya. Jadikan hidup rohani itu sebagai komitmen penting. Tuhan sepi maneh. Jadikan komitmen rohani, hidup rohani sebagai komitmen penting. Bahwa rohani itu penting, bertumbuh itu penting, sehat rohani itu penting. Gitu. Amin. Tuhan juga senang dengarnya. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Heran kalau ada orang itu tidak mengurus makanan rohani, hidup rohani, sampai kemudian dia itu sekarat secara rohani dan dia nggak peduli. Ini keliru. Kita harus jadi orang yang mau membangun hidup rohani di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu patokannya yaitu, kalau kamu prioritaskan aku prioritaskan engkau. Itu aja. Tuhan bilang apa dalam ayat yang lain? Orang yang lurus, berlaku lurus, Allah lurus kepadanya. Orang yang berliku-liku, berbelat-belit, Tuhan juga sama. Emangnya cuman kita bisa berbelat-belit. Tuhan juga belat-belit sama dia. Ini loh kita harus hati-hati. Kita nggak peduli urusan rohani, Tuhan juga bisa nggak peduli sama kita. Karena Allah yang kita sembah itu punya mata, punya telinga, bisa lihat hidup manusia. Dia menguji orang benar dan dia menguji orang fasik. Ini hati-hati. Tiap hari saudara dan saya diuji Tuhan. Apakah kita memprioritaskan Allah di dalam hidup ini? Jadikan iman itu sebagai perisai hidup. Kenapa Abraham diberkati luar biasa dan tidak tanggung-tanggung Allah berkati? Karena Tuhan sudah yakin dia hidupnya itu memprioritaskan Allah. Jadi sebelum saudara mikiri berkat, tanya sama diri, sudahkah saya memprioritaskan Tuhan? Sudahkah saya cari Tuhan? Bukan hanya hari Minggu Bapak Ibu. Senin juga, Selasa juga, Rabu juga, Kamis juga, Sabtu juga. Iya. Kalau saudara mulai baca Alkitab dan sebelum baca itu Alkitab mulai ditiup-tiup. Itu lama gak dibaca namanya. Gitu loh. Iya kan? Jangan. Mari kita harus jadi orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Coba saudara kita melihat di dalam kebenarannya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Ayat ini di dalamnya ada dua.
Satu positif, satu negatif. Yang positif, orangku yang benar hidup oleh iman. Ada iman, tidak usah khawatir berkat. Tapi dikatakan apabila ia mengundurkan diri, tidak lagi hidup memprioritaskan Allah, hidup tidak menggubris Allah. Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan kepadanya. Kalau tidak berkenan, doa itu kira-kira dijawab enggak? Ini yang kita harus ngerti. Mau jengking model apapun, kalau Tuhan tidak berkenan pada saudara, tamat kita. Kecuali kita bertobat. Itu sebabnya hati-hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia barat itu selalu menyelidiki segala sesuatu. Diselidiki bagaimana caranya supaya iklan itu tambah hari tambah efektif. Karena dunia barat itu habis duit itu jutaan dolar hanya untuk iklan. Perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya memang budget untuk iklan. Lalu diselidiki. Penyelidikannya itu namanya the science of attention. Pengetahuan mengenai atensi orang, fokus orang. Ternyata baru-baru diselidiki, manusia itu kalau lihat iklan paling lama efektifnya cuma 6,5 detik. 6,5 detik. Kalau iklan saudara itu 1 menit. Yang pertama itu loh, di bawah 10 menit, 6,5 detik itu harus efektif. Karena setelah itu dia nggak lihat. Betul? Coba kalau di WhatsApp panjang-panjang, baca enggak? Enggak, betul. Paling-paling cuma bilang thank you. Baca enggak? Enggak. Dikasih like tapi enggak dibaca. Apa cek dowo sih? Kengangguran baca panjang-panjang. Coba kalau ada yang namanya dikirimi video. Kalau saudara dikirimi teman saudara video, nomor 1 yang dicek apa? Cek dulu berapa menit. Betul? 30 menit, pray. Saya enggak punya waktu. Saudara kirim saya video 30 menit, saya enggak akan. Makanya lensa firman cukup 3 menit. Mungkin juga itu kepanjangan buat saudara. Tapi sudah kita coba itu. Nah ini pengetahuan paling baru bahwa iklan yang efektif adalah 6,5 detik. Itu di awal itu harus efektif. Kalau tidak uang saudara, uang iklan saudara tidak ada hasilnya. Karena manusia itu fokusnya 6,5 detik untuk iklan. Bagaimana fokus saudara pada Tuhan? Berapa detik? Dengerin khotbah 3 menit, langsung HP keluar. Bosen aku. Ya, hati-hati. Baru doa sedikit, udah ngelantur pikirannya. Hati-hati. Gimana fokus saudara pada Allah? Berapa lama engkau bisa fokus pada Tuhan? Dalam doa, dalam ibadah, dalam hal-hal yang rohani, hati-hati. Kalau Tuhan menjadi prioritas, engkau mampu fokus kepada Dia. Tapi kalau Tuhan itu bukan prioritas, engkau tidak akan mampu fokus kepadanya. Walaupun saudara ada dalam retreat sekalipun, kalau hati dan pikiran tidak fokus Tuhan, dalam retreat pun Anda tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya mari kita hati-hati. Menjadi orang yang fokus pada Allah, memprioritaskan Allah itu buktinya satu. Kegiatan rohani saudara jalankan. Ada doa dalam hidup saudara. Ya kalau doanya berapa menitan ini? Nonton film 2 jam bisa. Doa 5 menit ngantuk. Ini yang salah siapa ini? Ya enggak? Baca Alkitab loh. Belum 1 fatsal sudah ngorok. Coba. Nah ini salah siapa kalau begini? Lalu saudara bilang saudara itu prioritaskan Tuhan. Saya tanya Tuhan yang mana? Kalau baca 1 fatsal aja enggak mampu. 2 fatsal enggak mampu. Itu kelihatan dari wajah saudara itu. Mari kita belajar dalam hidup ini.
punya the strength of faith. Hidup itu betul-betul prioritaskan Allah. Amin. Nomor 2 kita mau lihat bersama-sama adalah the strength of character. Kekuatan karakter. Artinya apa? Allah itu kalau berkati orang, itu diperhatikan dahulu karakternya. Ugal-ugalan ya, Tuhan itu ya males berkati. Tapi kalau karakternya baik, Tuhan mau berkati. Kita bisa lihat itu dari juga Abraham. Dalam Fatsal yang ke-13 ayat 8 sampai 15, maka berkatalah Abraham kepada Lot, ponakannya ini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, famili, keluarga. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Karakter ada di dalam ayat-ayat ini. Gimana ceritanya? Karena Abraham ini tambah kaya, ponakannya juga tambah kaya. Lalu yang mereka punya itu harta dan ternak. Ternak itu butuh 2, air, rumput, tempat tinggal. Ternaknya mereka banyak sehingga mereka itu ribut mengenai air dan rumput. Maka Abraham bilang sama ponakannya, sama kamu ini kan family, udah jangan geger. Kalau kamu ke kiri, ke kanan, kamu ke kanan, itu ke kiri. Wes pilihin dulu, kamu mau kemana. Nah ini kan baik. Harusnya kan bilang, karena itu lebih tua dari kamu, pangkat lebih tinggi, milih duluan, kamu belakangan. Ini enggak, ini omnya ini baik, karakternya itu ciamik. Pilih dahulu, sisanya Jadi dia lihat tuh lembah Yordan, banyak airnya, hijau. Namanya ponakan, mumpung disuruh milih, tak habisin omnya. Wes tak pilih yang bagus, omnya ndak dapat apa-apa. Ndak apa-apa, hebat nih. Saya bicara ini kebaikan hati. Karakter itu apa? Hati yang baik. Saudara dan saya kalau mau diberkati harus punya hati yang baik. Kalau Tuhan lihat hati Anda baik, Tuhan tidak pernah ragu-ragu memberkati. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah dia ragu-ragu memberkati. Nah disinilah kita melihat bahwa setelah dia ponakan pilih tempat yang bagus, lalu yang namanya Abraham hanya dapat yang biasa, Tuhan datang lagi. Abraham, dari tempat kamu berdiri, lihat toh ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Sudah Tuhan, ya semua itu tak kasih no kamu. Nah coba, amin, luar biasa ya. Tuhan itu selalu membela orang-orangnya, asal baik hatinya.
Allah fokus pada orang yang berkarakter. Itu sebabnya kalau saudara punya karakter, Allah fokus pada saudara. Dia akan fokus untuk melihat kebutuhan saudara, dia akan fokus melihat tantangan saudara, dia akan fokus untuk melihat memberkati hidup saudara. Karena Allah itu fokus pada manusia yang punya karakter. Mosok sih Pak? Loh, Tuhan Yesus datang itu untuk apa? Ke dalam dunia. Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dan mengubahkan karakter yang duniawi dan dosa menjadi karakter Kristus. Jadi menjadi Kristen itu tidak cuma jadi Kristen pergi gereja, tapi karakter, hati, hidup harus berubah menjadi seperti Yesus. Sepi maneh. Amin saudara. Kita harus berubah seperti Yesus. Itu tujuan kita jadi Kristen. Supaya punya hati Kristus dalam diri kita. Allah itu memberkati orang yang berkarakter. Amin. Kalau saudara punya karakter, tenang. Allah pasti berkati. Pasti. Tuhan itu memang baik sama manusia berkarakter. Jadi bangun diri saudara menjadi manusia rohani berkarakter Kristus itu. Tidak ada yang lihat Pak. Oh, yang lihat selalu yang di atas. Jangan nunggu berubah karena dilihat manusia. Tidak penting itu dilihat manusia. Yang penting kita berubah karena yang dilihat oleh Allah. Itu penting. Mau saudara di Indonesia, mau saudara di luar negeri, engkau belajar membangun karakter Kristus dalam hidup. Walaupun dilihat orang, tidak dilihat orang. Karena Allah melihat kita. Allah itu melindungi orang yang berkarakter. Coba kita lihat lagi di dalam Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16, bagaimana karakter daripada Abram itu baik luar biasa. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkannya dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anaknya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saya mau tanya, baik enggak ini nih omnya? Harusnya dia punya pilihan. Harusnya itu kalau dia enggak baik, lain responnya. Ketika Abram mendengar bahwa keponakannya ditawan, maka disyukur-syukurkannya lah ponakannya. Syukur, kapokmu kapan? Kualat lu sama om lu. Rasain penghakiman Allah. Matilah kau sana. Enggak loh. Amin, enggak loh. Enggak loh. Apakah Lot kirim WhatsApp ke Abraham? Om, tolong om, aku tertawan. Enggak juga. Dia dengar, ditawan. Lot juga tidak minta tolong. Orang ini baik hati. Dikumpulin tentaranya 318 orang. Pergi kejar, bebaskan akan yang namanya ponakannya. Bawa pulang semua hartanya, termasuk wanita-wanitanya.
Apakah dalam perjalanan pulang kemudian Abraham bilang, "Mangga no, ngono maneh." Juga tidak. Orang ini nggak begitu, baik hatinya. Makanya besok-besok nek bangun toko, tokonya kasih nama 318. Wah, itu tokonya orang baik itu ya. Manusia punya hati baik. Karena jumlah prajuritnya 318. Cie. Beli mobil kasih L318. Karena manusia baik hati. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ada penyelidikan yang dilakukan, survei yang dilakukan oleh perusahaan survei terkenal Amerika namanya Gallup Organization yang menyelidiki menyelidiki mengenai manusia di Amerika yang paling dihargai, dihormati dalam kurun waktu 40 tahun. Saudara tahu yang keluar namanya siapa? Billy Graham. Ini perusahaan gak main-main. Ini perusahaan survei top dunia. Gallup top. Kredibilitasnya tinggi. Bikin survei siapa manusia paling dihargai di Amerika. Keluar 32 kali. Artinya 32 tahun. Nama Billy Graham. Di belakang Billy Graham muncul Dwight Eisenhower dan Winston Churchill. Kenapa? Karakter. Billy Graham itu tidak pernah mau masuk lift. Kebetulan masuk ada perempuan, gak mau dia. Ke toilet sendirian, pas jalan masuknya dengan wanita, gak mau. Masuk mobil dengan perempuan asing, gak mau. Foto berdua, gak mau. Harus ada 3. Ini orang jaga dirinya luar biasa. Gak bakal dia itu mencemarkan karakternya. Makanya dari rakyat kecil sampai presiden dia dihormati. Amin Bapak Ibu. Karakter itu penting. Kalau sudah punya karakter, Tuhan itu tidak ragu-ragu berkati. Kalau hatimu baik Bapak Ibu, percaya saya, sorga itu murah hati. Pasti, sungguh. Itu Allah kita, seperti itu. Saya membaca kisah mengenai sekolah di Amerika, MIT, Massachusetts Institute of Technology, top dunia. Orang kalau mau belajar teknologi ya ke sana. Di dalam untuk masuk ke universitas ini, matematikanya harus SAT math-nya di atas 700. Jadi itu hanya orang pinter masuk sana. Yang menerima siapa boleh masuk sekolah itu atau tidak adalah pimpinan bernama Mary Lee Jones. Dia penentu. Siapa mahasiswa masuk, siapa harus ditolak. Semua di tangan dia. Tapi ada masalah. Masalahnya satu. Mary Lee Jones berbuat kesalahan besar. Dia ini orang dalam. Ternyata sebagai orang dalam, dia ini loh ternyata gak lulus college, tapi mengaku lulus dari 3 universitas top. Jadi waktu dipelajari kembali, orang ini tidak lulus. Waktu dia masukkan itu, dia lulus dari sini, semua itu bohong. Dia dipaksa mengundurkan diri. Ini bicara apa? Karakter.
Karakter. Lihat ada dompet, jangan diambil kalau bukan punya saudara. Jangan bilang Tuhan terima kasih berkat-Mu hari ini. Lihat ada handphone bukan punya saudara, jangan disebet. Engkau bisa sebet handphone itu. Tapi engkau tercoreng di sorga. Jangan. Amin. Loh, kok kayak tidak terima gitu loh. Terima apa enggak ini? Terima ya. Jangan. Serius. Hidup itu lurus hatinya. Maka saudara pasti akan lihat berkat Tuhan dalam hidup ini. Kalau mau diberkati, bagian yang kedua bicara apa? Karakter. Bukan untuk dilihat manusia. Sorga melihat itu. Jadilah orang yang hidup berkarakter seperti Kristus. Yang ketiga, mau diberkati prinsipnya apa? The strength of love. Kekuatan kasih harus ada. Dalam Kejadian 14, 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya apa? 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, perpuluhan itu adalah bukti kasih. Sepi. Persepuluhan itu adalah bukti kasih kita kepada Allah. Amin. Abot memang. Abot Pak yang ketiga ini Pak. Bukti kasih. Allah itu menguji kita dengan harta. Sebelum Allah berkati Abram lebih lagi, dia lihat sifatnya tidak ada egoisnya. Sifatnya murah hati. Ponaanku, espelen, kamu mau yang mana? Murah hati enggak itu? Murah hati. Murah hati, ini orang murah hati. Pelen sudah. Hebat nih orang. Luar biasa nih orang. Bahkan kalau saudara melihat dalam hidupnya, Allah itu sampai menguji dia untuk memberikan Ishak anaknya. Dijalani. Hebat nih. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya apa? Mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Lebih dari anaknya, lebih dari harta. Orang ini luar biasa. Amin. Makanya saya berkata bahwa persepuluhan itu bukti cinta kasih. Itu aja. Kenapa sih Pak? Kok rasanya berat? Oh gampang. Ketika saudara keluarkan persepuluhan saudara dari kantong itu, tolong jangan dilihat yang 10 ini. Lihat tos yang belakang 90 masalahnya. Amin. Yang buat Tuhan kan 10. Yang di belakang kan punya saudara 90. Jadi waktu mau ngasih Tuhan 10, lihatlah ke belakang yang 90. Maka saudara bisa. Banyak yang angkat dan mau kasih Tuhan 10, lihat Tuhan. Betapa besarnya Tuhan. Engkau masa perlu sih Tuhan. Tidak usah gitu-gitulah Tuhan. Aku cinta kok. Oh, bukti cinta kasih kita adalah kita berani memberi persepuluhan. Sepi lagi, sepi. Oh yes, haleluya. Saya bayar perpuluhan itu dari SMP. Kelas 2. Sampai sekarang.
SMP 2. Uang jajan dari papa tak kasih perpuluhan. Belajar. Emangnya uang jajannya banyak? Ya enggak. Kadang-kadang itu harus berhenti enggak makan bakso 2 hari. Untuk supaya bisa. Itu. Kadang-kadang pergi persekutuan doa, tanya Tuhan, Tuhan engkau mau berapa aku kasih dalam persembahan ini? Pernah dengar Tuhan bilang, semua dalam dompetmu. Semua. Ya tak kasih semua. Pulang dari persekutuan doa, jalan kaki 6 kilo. Karena enggak punya duit naik taksi. Saya jalan 6 kilo, keringetan, tapi nyembah Tuhan. Hati penuh sukacita. Tuhan itu melihat hati. Itu saja. Saya ajarkan dalam training center kepada anak-anak muda. Taat toh persepuluhan. Percaya. Karena itu ujian kasih. Amin. Allah itu menguji kita dengan hati kita. Kalau hati saudara itu terhadap harta dan uang itu, gini. Bisa masuk, bisa keluar. Tuhan bilang apa? Soro ini orang. Sangat terikat kepada kekayaan. Nanti tidak terikat padaku. Hati-hati. Kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, tunjukkan engkau mendukung. Sungguh. Tidak nakut-nakuti saya. Tapi karena memang ini rahasia diberkati. Jangan saudara duduk sana mikir, kayak kaset sudah menipis AFC ini. Pantesan ini kok Bapak Gembala khotbah kayak gini. Bukan. Jangan-jangan kas saudara menipis. Makanya kita bicara ini supaya saudara diberkati. Itu. Jangan salah mikir mengenai saya. Ini Bapak Gembala bungkus no itu rasain tak duk jajan itu. Enggak. Gitu. Tapi saya adalah gembala yang ingin lihat jemaat saya diberkati. Responi secara positif. Itu saja. Ini firman. Saya menjalankan, Ibu Agnes menjalankan, majelis menjalankan, kita semua harus menjalankan. Allah menguji kita dengan apa? Ketaatan kita. Taat. Taat itu penting bagi Tuhan. Ketika kita menjalankan firman, taat. Maka Tuhan pasti memberkati kita. Di dalam kebenaran firman, saya membaca mengenai John Robert Osborne yang di dalam kehidupannya itu bagaimana dia mendapatkan medali namanya The Victoria Cross. Medali apa itu? Medali tertinggi yang manusia bisa dapatkan di Kanada. Victoria Cross. Gimana dia dapat? Dia ada dalam pasukan. Tiap kali musuh itu lempar yang namanya granat, dia ambil dan lempar kembali. Jadi dia itu dengan beberapa temannya itu sudah terkurung. Begitu musuh lempar granat, granat itu jatuh, diambil kembali cepat-cepat dilempar. 5, 6, 7 kali bisa. Satu kali waktu dilempar saudara, dia terlambat. Akhirnya dia tidur terhadap granat itu, meledak, tubuhnya hancur. Tapi dengan itu dia selamatkan satu timnya, selamat. Kalau tidak satu tim mati gara-gara granat itu. Ini bicara kasih. Ini bicara pengorbanan. Ini bicara hati yang baik. Itu sebabnya Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kasih. Baca firman,
lihat firman, jalankan firman. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita lulus dari ujian-ujian Allah. Bagaimana diberkati? The strength of faith. Kekuatan iman. Menomorsatukan Tuhan. Memprioritaskan Allah. Nomor 2, the strength of character. Kekuatan karakter harus kita buktikan pada Allah. Dan yang ketiga, the strength of love. Kekuatan kasih, kita buktikan kasih. Bahkan Abraham sudah lebih daripada harta. Tuhan uji dia dengan anak pun dia berani, walaupun hatinya itu berdarah-darah. Sampai Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena sekarang aku tahu engkau takut akan Allah. Artinya sekarang aku tahu engkau mencintai aku lebih dari yang lain. Kalau saudara bisa buktikan engkau cinta Allah lebih dari yang lain, saya beritahu, tidak usah berdoa berkat. Berkat akan turun dalam hidup saudara. Mari kita hidup dengan firman. Biar tahun ini kita melihat berkat Tuhan menyertai kita di dalam jalan-jalan kita, dalam apa yang kita kerjakan. Bahkan dia sanggup berikan berkat yang tidak terduga-duga dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.